canda. Anjing. Animasi siapa tahu banyak cowok yang gini crossfitnya ya nggak bisa. Jadi Benci sama mulai dia deh. cowok, benci sama dia. Mulai. Lu udah suka cowok berapa lama ya? Lu kayak sama lu kenapa lu sukanya apa sih? Apa cowok bernama Jurang? Iya kan klip Tapi gua ya. mending sih daripada dia masih bopung, lebih nggak tahu. Iya udah jelas sama klip udah bopong rempeng malah berisik jelek lagi
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Suster, Romo, Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu guru dan wali kelas 9, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di Gereja Santa Bernadette, Paroki Pinang. Perayaan Sakramen Ekaristi pada hari ini akan dipimpin oleh Romo Matius Pawai CICM sebagai tanda syukur atas rahmat dan penyertaan Tuhan selama proses pendidikan para siswa kelas 9. Selama perayaan Ekaristi berlangsung, umat dimohon untuk menonaktifkan alat komunikasi dan tetap menjaga ketenangan. Dalam semangat syukur dan sukacita, marilah kita memulai perayaan Ekaristi Misa Graduasi ini dengan hati yang penuh pengharapan dan iman. Mari kita berdiri dan menyiapkan lagu pembukaan Saudara Bersatulah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama. Selamat pagi semua. Hari ini kita berkumpul bersama di sini, mau bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas rahmat dan berkat yang Tuhan karuniakan kepada kita semua. Lewat perjuangan yang panjang, akhirnya anak-anak kita yang sekolah di SMP Sang Timur, yang kelas 9, boleh menyelesaikan studi mereka dengan baik. Siapa yang terbaik? Itulah bukan soal, tetapi bahwa mereka boleh melewati perjalanan panjang itu dalam proses yang menentukan. Maka terima kasih kepada para guru, terima kasih kepada para orang tua yang telah dengan setia mendukung dan menemani anak-anak kita ini sehingga boleh menyelesaikan studi mereka dengan baik. Mari kita hening sejenak, kita mengakui segala dosa kita supaya pantas dan layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
Allah yang Maha Kuasa itu mengasihani kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami. Marilah berdoa. Sembari bersyukur atas kelulusan 100%, kita juga memohon berkat kesehatan jasmani dan rohani bagi seluruh keluarga besar SMP Katolik Sang Timur, Karangtengah. Allah Bapa sumber keselamatan, berkat kebangkitan Kristus, kami lahir dalam hidup baru. Arahkanlah hati kami kepada Kristus yang kini duduk di sisi kanan-Mu. Semoga kami Kau anugerahi hidup abadi ketika penyelamat kami datang dalam kemuliaan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang mereka tidak boleh seekor lagi. Meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu manggil nama Allahmu, dan aku pun memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyaut, katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka berjingkat-jingkat di atas sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah Dia Allah? Mungkin Ia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin Ia berpergian. Barangkali Ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pendak dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab.
tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu. Menurut jumlah suku keturunan Yakub, kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. Engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Engkau menyediakan hidup
jangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menerangi mata hatimu, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tiada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak, Ibu, saudari, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika berbicara tentang SMP atau SLTP, saya pikir kita juga pernah berada pada situasi itu. Keuntungan anak-anak zaman sekarang adalah fasilitas mereka itu sangat memadai. Sekolahnya dekat dengan rumah. Meskipun begitu sudah dekat, masih diantar jemput menggunakan kendaraan. Dan segala kelengkapan di sekolah itu luar biasa. Maka memulai permenungan ini saya ceritakan pengalaman saya zaman ketika seperti anak-anak ini. Jarak antara sekolah SMP dengan rumah tempat tinggal saya dulu di kampung sekitar 8 kilo atau bisa 9. Dan itu ditempuh dengan jalan kaki. Jadi
saya memastikan setiap hari saya menghabiskan menempuh perjalanan di sekitar 14 kilo atau 15 kilo. Pergi dan pulang. Itu sebabnya sebelum jam 6 pagi kita sudah harus berangkat karena jalan kaki. Dan nanti pulang sekolah itu udah sekitar jam 3. Keuntungan dari jarak yang jauh adalah karena kita ada kelas A, kelas B, kelas C. Seluruh mata pelajaran di sepanjang perjalanan itu selesai dibahas. Karena itu ketika sudah masuk ruang kelas, gurunya itu kan sama aja. Guru kelas A, guru kelas B, guru kelas C sama. Sehingga kalau guru itu masuk kelas, saya sudah tahu itu topik yang dibicarakan kemarin di kelas B. Pasti topiknya akan sama dibicarakan sekarang. Jadi dalam arti tertentu kita selangkah di depan daripada kebanyakan teman-teman. Maka yang menjadi juara di 3 kelas itu kami-kami yang jalan kakinya jauh. Seringkali dibully pada saat belajar, tetapi hasil akhir adalah kami yang jalan kakinya lebih jauh yang juara di kelas. Kita sudah sepakat bahwa meskipun jarak kita jauh, rumah dengan sekolah, tetapi juara 1, 2, dan 3 jangan kasih kepada mereka yang rumahnya dekat. Dan betul, akhirnya ketika penamatan seperti ini, dulu masih ada yang tidak tamat. Masih ada yang kemudian gagal dan harus ngulang. Sekarang automatically 100% bisa lulus. Zaman itu ada yang tidak lulus. Maka waktu kelas 3 sudah masuk kelas 3 SMP, kita sudah sepakat jangan sampai ada yang tidak lulus, kita yang jalan kaki ini. Jadi materi-materi itu dibahas waktu berangkat juga waktu pulang sekolah. Dengan demikian kita sudah terbiasa dengan materi yang dibahas di jalan. Maka ketika masuk kelas semuanya sudah selesai. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini kita berkumpul bersama dalam suasana penuh sukacita untuk merayakan syukur penamatan kelas 9 SLTP Sang Timur. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas perjalanan belajar yang sudah dilewati oleh sekian banyak anak kita yang berkumpul hari ini. Beberapa tahun mereka belajar di Sang Timur, mereka berjuang menghadapi ujian, kemudian belajar tanpa henti, dan kini tiba saatnya bagi mereka untuk melangkah ke jenjang berikut, SLTA. Hari ini bukan hanya hari kelulusan, tetapi juga hari penuh syukur. Tidak heran orang tua buatkan mereka baju yang agak khas dan unik ini, dan pasti ini bukan beli di Tanah Abang. Ini belinya di dekat sini, Kreo. Mereka mau bersyukur bahwa dalam perjalanan yang panjang itu Tuhan telah setia menemani mereka. Tuhan sudah memberkati perjuangan mereka sehingga mereka dinyatakan lulus. Karena itu saudari dan saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi kita mendengar kisah Nabi Elia di Gunung Karmel. Saat itu bangsa Israel sedang bimbang dan ragu. Mereka tidak tahu lagi siapa yang harus mereka ikuti, Tuhan atau Baal. Karena itu Elia imam besar berkata kepada mereka, berapa lama lagi kamu akan berjalan timpang dan bercabang hati? Elia mengajak orang Israel untuk memilih Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan sang penyelenggara hidup itu. Karena itu lewat mujizat api yang turun dari surga dan membakar kurban persembahan Elia, Tuhan menunjukkan bahwa dialah Allah yang hidup dan berkuasa. Karena itulah bangsa Israel akhirnya mengakui dialah Tuhan dan kemudian meninggalkan Baal dan dewa-dewa lain. Saudari dan saudara yang terkasih, kisah ini mengingatkan semua lulusan ini bahwa dalam perjalanan hidup yang baru akan ada begitu banyak pilihan
yang akan mereka hadapi. Pilihan teman baru, pilihan pergaulan, pilihan sekolah, tetapi juga pilihan nilai-nilai hidup. Dan suatu hari nanti akan bermuara pada pilihan cita-cita termasuk pekerjaan. Saya hanya mengingatkan kepada seluruh yang tamat hari ini, selain berpikir untuk sekolah di SMU dengan sekian banyak jurusannya akan kuliah ke depan, ada juga bentuk pilihan yang lain. Siapa tahu ada di antara kalian pengen jadi romo, pengen menjadi suster, semua diterima. Saudari dan saudara yang terkasih, oleh karena itu anak-anakku sekalian, seperti Elia yang mengajak bangsa Israel untuk memilih Tuhan, hari ini gereja juga mengajak para lulusan ini untuk tetap menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup. Prestasi akademik sangat penting, tetapi iman kepada Tuhan juga tidak kalah penting, karena iman itulah yang akan menuntun setiap langkahmu ke kehidupan selanjutnya. Saudari dan saudari yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus berkata kepada para muridnya, sebetulnya ini bacaan Injil yang kemarin, bukan Injil yang hari ini. Tetapi oleh panitia mengatakan Injil yang hari ini itu bicara tentang hukum, sepertinya mereka belum pantas dihukum. Mari kita melihat dan menjadikan mereka sebagai sesuatu yang bisa berguna untuk masa depan. Injil mengingatkan seluruh lulusan ini dan kita semua bahwa kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Garam memberi rasa dan menjaga sesuatu agar tidak membusuk. Terang itu menghalau kegelapan dan kemudian menjadi penunjuk jalan. Dengan kata lain, Yesus menghendaki agar setiap muridnya menjadi pribadi yang membawa damai, membawa kebaikan kepada semakin banyak orang. Karena itu, para lulusan yang terkasih, sabda Tuhan ini sangat relevan bagi perjalanan hidup Anda selanjutnya. Kelulusan ini bukanlah garis akhir, melainkan awal sebuah perjalanan yang baru. Ketika nanti memasuki sekolah baru, lingkungan baru, punya teman baru, bahkan pergaulan yang lebih luas, kalian tetap dipanggil dan diutus untuk menjadi garam sekaligus menjadi terang. Menjadi garam itu berarti masih bisa berani berkata jujur, meskipun ada begitu banyak pilihan untuk mencari jalan pintas. Juga menjadi garam berarti tetap menghormati para orang tuamu, para gurumu yang kamu jumpai dalam perjalanan hidup. Menjadi garam juga berarti menjadi teman yang baik dan tidak suka membuli yang lain. Menjadi terang itu berarti mampu menunjukkan iman melalui tindakan nyata. Menjadi terang juga berarti mau menolong teman yang sedang mengalami kesulitan. Menjadi terang juga berarti tetap menjadi teladan dalam sikap dan perilaku. Menjadi terang juga berarti siap membawa harapan ketika yang lain sedang putus asa. Karena itu anak-anakku sekalian, kita juga perlu mengingat bahwa keberhasilan kalian bukan hanya usaha-usaha pribadimu. Ada begitu banyak orang yang telah terlibat menjadi alat Tuhan dalam proses yang panjang ini. Ada para orang tua yang telah bekerja dan rela berkorban demi kesuksesanmu. Para guru yang begitu sigap berjuang untuk mendidik kalian dengan pengorbanan dan kesabaran. Kesabaran itu terjadi ketika sedang ada kelas, yang lain mulai ngoceh, yang lain mulai sibuk dengan dirinya sendiri, dan guru tetap sabar menemani kamu di depan. Ada keluarga yang mendukung serta teman-teman yang sudah bekerja sama dengan Anda. Karena itu, syukur kita pada hari ini
bukan hanya syukur atas 1 lembar ijazah. Tolong dijaga baik-baik ijazahmu, karena besok lusa akan dikejar orang. Ini asli atau palsu. Pastikan ijazah dari sekolah itu asli. Dan jaga baik-baik, karena one day kamu akan dikejar dan dicari. Tetapi juga kita mau bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang hadir lewat begitu banyak orang yang sudah mengambil bagian dalam perjalanan hidup. Kepada semua yang hari ini dinyatakan lulus, saya ingin menyampaikan, jangan pernah berhenti berjuang. Jangan merasa diri ini udah cukup, berpuas diri. Tidak. Tantangan hari esok jauh lebih besar, jauh lebih menantang. Yang paling penting tantangan untuk semua lulusan ini adalah tetap berada pada rel dan nilai-nilai kebaikan yang sudah kamu timba di sekolah Sang Timur. Disiplin. Yang membedakan sekolah Katolik dengan sekolah yang lain itu adalah disiplin tinggi yang kamu terima di sekolah Katolik. Di tempat lain disiplin juga tinggi, tetapi cara pendekatan pasti berbeda. Karena itu, nilai-nilai yang sudah kamu terima di sekolah, pelihara dan hidupi itu agar kamu aman tentram sampai pada tujuanmu. Semoga Tuhan yang sudah menyertai, sudah memberkati dan menemani perjalanan panjangmu di sekolah Sang Timur akan terus membimbing langkah kalian ke masa depan yang lebih baik. Jadilah generasi yang cerdas dalam pengetahuan, bijaksana dalam mengambil keputusan, tetap kuat dalam iman, dan tetap setia menjadi garam serta menjadi terang bagi dunia. Selamat berbahagia juga kepada para orang tua yang sudah begitu setia menemani anak-anak ini dan penuh sabar memberi kesempatan kepada anak-anak kita sehingga bisa menimba ilmu di sekolah Sang Timur. Juga terima kasih untuk semua pihak yang telah terlibat mengambil bagian dalam proses belajar mengajar di sekolah Sang Timur. Semoga kita semua dilimpahi rahmat dan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri memperbaharui iman kepercayaan kita dengan bersama-sama mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa. Yesus telah berjanji bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka marilah kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Allah yang mendengarkan kita. Bagi gereja, Bapa, berkatilah gereja kudus-Mu, khususnya para pemimpin gereja kami, paus, para uskup, dan para imam. Semoga gereja-Mu senantiasa menjadi terang dan garam dunia, serta terus mendampingi kaum muda agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, mendalam dan berwawasan luas, demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para siswa kelas 9, Bapa, kami bersyukur atas kelulusan siswa-siswi kelas 9. Berkatilah langkah kami yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jauhkanlah kami dari pengaruh buruk, berikanlah semangat belajar yang berkobar, dan penuhilah hati kami dengan kebijaksanaan,
agar mereka tumbuh menjadi alumni Sang Timur yang berprestasi dan berkarakter mulia. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para orang tua dan wali murid. Bapa yang penuh kasih, berkatilah para orang tua dan wali murid yang dengan penuh pengorbanan, cinta, dan doa telah mendampingi anak-anak mereka hingga menyelesaikan studi di jenjang sekolah menengah pertama. Karuniakanlah mereka kesehatan, rezeki yang cukup, serta kesabaran yang tiada habisnya, untuk terus membimbing anak-anak mereka menuju masa depan yang cerah. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para guru, karyawan, dan keluarga besar SMP Katolik Sang Timur Karangtengah. Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu atas para guru, karyawan, dan seluruh keluarga besar SMP Katolik Sang Timur Karangtengah. Terima kasih atas ketulusan hati dan para guru dan karyawan dalam mendidik. Semoga komunitas sekolah ini senantiasa dianugerahi kesatuan hati, semangat persaudaraan, dan dedikasi yang tinggi untuk terus memajukan pendidikan yang berlandasan kasih demi mencerdaskan generasi bangsa. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua yang hadir di sini. Bapa, berkatilah kami semua yang hadir dalam misa syukur ini. Semoga sukacita ini mempertebal iman kami dan mendorong kami untuk saling mendukung satu sama lain. Jagalah kami agar senantiasa hidup dalam damai dan menjadi saksi-saksi kasih-Mu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau tinggal di dalam kami dan mengenal isi hati kami. Kabulkanlah doa-doa ini sesuai dengan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk kembali, kita lanjutkan dengan persembahan. Kami
Berdoalah saudari dan saudara sekalian supaya persembahanku dan persembahan-persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa sumber segala keselamatan, berkenanlah memberkati roti dan anggur ini menjadi lambang putra-Mu. Semoga kami dipimpin oleh Roh-Mu di jalan keselamatan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan keallahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Di surga diberkati yang datang. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus.
kami. Saudari dan saudara yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang telah diundang dan boleh datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus yang kita sambut ini menghantar kita ke hidup yang kekal. Yang diperbolehkan untuk menerima tubuh dan darah Kristus adalah mereka yang sudah menerima sakramen pembaptisan dan komuni pertama. Terima kasih.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, Engkau telah mengumpulkan kami di meja perjamuan-Mu ini. Buatlah agar Roh Kudus-Mu terus berkarya dalam misteri ini untuk meneguhkan kami, agar melaksanakan kehendak-Mu dan memampukan kami menjadi saksi Injil-Mu menuju kepenuhan harapan iman kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Silakan duduk, kita mendengarkan penyampaian dari panitia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Matius Pawai CICM yang telah berkenan memimpin perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Suster, Ibu, dan Bapak yang kami hormati, serta para siswa, setelah misa selesai, kita akan istirahat selama 30 menit. Bapak, Ibu, orang tua dipersilakan untuk menuju ke aula sehati sejiwa melalui pintu utama gereja dan akan disediakan konsumsi. Sedangkan para siswa dimohon untuk mengambil konsumsi di selasar gereja melalui pintu samping gereja. Saya mengucapkan selamat berbahagia untuk para siswa yang boleh dinyatakan lulus 100%. Tepuk tangan untuk Anda semua. Kepada para orang tua, selamat juga ya. Anakmu boleh lulus dan mempersiapkan lagi ke jenjang lebih tinggi, SMU atau SMK, atau ada yang ke seminari, ada yang masuk biara, itu luar biasa. Terus dukung anak-anak kita dengan doamu, dengan usaha dan perjuanganmu, sehingga terang-terang ini, garam-garam ini tidak tinggal tenggelam, tetapi terus bersinar dan dapat dirasakan kehadiran dan manfaatnya di tengah masyarakat. Tepuk tangan untuk para orang tua juga. Di balik kelulusan ini ada jasa para guru yang disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka sudah berjuang dan mendidik anak-anak kita, bekerja sama dengan para suster dari Sang Timur. Karena itu tepuk tangan untuk suster dan para guru. Akhirnya mari kita bangkit berdiri menutup perayaan Ekaristi dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudari dan saudaraku, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan dalam perayaan ini, hidupmu, perjuangan serta masa depanmu senantiasa dijaga, dilindungi dan dipelihara oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini misa syukur kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kita lanjutkan hidup kita dalam damai Tuhan. Bersama
Shellnya.